Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bertemu kembali di majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini kita akan membahas Minhajul Mu'minin fil Yaqin. Petunjuk bagi orang mukmin dalam hal mengelola keyakinan. Saya kira tema ini penting, sederhana tapi insya Allah penting. Kenapa penting? Karena setiap kali kita melangkah, mau ke utara, mau ke selatan, ke timur, ke barat, itu pasti Bapak dan saudara yakin dulu baru melangkah. Pasti yakin dulu. Orang cari kerjaan, masuk ke sana kemari, dia yakin dulu, baru dia kemudian ngelamar pada sana. Kecuali kalau nggak diterima mas, pokoknya bekerja, nah itu beda masalah. Tapi yang jelas orang mau sekolah, anak mau sekolah, itu pasti mengembangkan keyakinan dulu yang kemudian tumbuh, baru kemudian dia mendaftar ke kemana. Lagi-lagi kecuali ketika perguruan tinggi yang dia yakini itu akan bisa memberikan kebaikan bagi anaknya, tidak masuk-masuk, pokoknya berhenti sekolah, nah, itu beda lagi ya. Tapi yang pasti bahwa orang itu melangkahkan kaki, memilih sesuatu dan sebagainya, itu ada didasarkan dalam suatu keyakinan. Hanya saja keyakinan itu muncul tentu saja setelah sesuatu itu Bapak dan saudara bahas. Entah dibahas melalui pribadi, dipikir, entah dibahas melalui musyawarah keluarga. Wah, Bu, gimana ya enaknya? Saya ini disuruh gini, nah gitu. Ada proses itu. Bisa direnungkan, dipikirkan, dengan dianalisis dan berbagai macam kemungkinan baru. Ya udah deh, saya ke sana. Ah enggak, saya enggak ke sana. Ya udah, saya ke situ dan sebagainya. Jamaah sekalian, inilah proses keyakinan itu kemudian muncul dan itulah yang mengawal setiap langkah seseorang. Saya sering katakan bahwa jika ada orang yang langkah tanpa didasari atas keyakinan sebelumnya, itu hanya dilakukan oleh orang yang stres, orang gila. Itu nggak pakai dia berpikir keyakinan itu seperti yang penting jalan aja. Tapi jangan sekalian, seringkali sesuatu yang kita yakini itu ternyata meleset. Seringkali sesuatu yang diyakini bisa memberikan kebutuhan ternyata meleset. Nah, inilah yang menjadikan banyak orang menjadi drop oleh gara-gara keyakinan yang dicapai tadi itu ternyata meleset. Kalau gitu bukan salah yakinnya, tapi salah meletakkan keyakinan itu. Kalau gitu Imam Sya'rawi memberikan arahan begini. Pertama, keyakinan ini harus kita tujukan kepada yang benar. Apa itu? Tentang Tuhan. Maksud saya begini, kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tidak butuh pada makhluk. Kita ini beda, paling tidak saya dengan Bapak beda. Saya seorang dosen, Bapak adalah pekerja pabrik, perusahaan.
Tentu saja yang mendasari saya yakin itu adalah berbeda dengan Bapak. Sehingga sebagai dosen saya punya perhitungan, pokoknya saya akan karir ilmiah saya ini, karir keilmuan saya ini akan kemudian menjadi cemerlang kalau saya bisa menjadi guru besar misalnya. Sama di perusahaan atau di instansi, dia berkeyakinan kalau dia itu karirnya supaya lancar, dia harus menduduki posisi ini dan sebagainya. Jangan sekalian, apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Tentu saja tidak salah. Jadi Bapak terobsesi di sini untuk menduduki posisi-posisi tertentu di perusahaan ini, Bapak tidak salah. Tetapi jangan merasa kecewa kalau itu tidak berhasil. Kalau begitu, supaya tidak kecewa, kalau begitu jangan salah mengidentifikasi diri kita. Jadi setiap diri kita itu punya identitas paling tidak dua. Identitas dia sebagai pekerja, identitas dia sebagai seorang mukmin. Karena itu pertanyaan dua, kalau Tuhan itu berarti Tuhannya siapa? Tuhannya semua hamba. Kalau gitu saya meskipun dosen, Bapak adalah pekerja, ada yang jadi direktur, ada yang jadi buah, tapi kita punya posisi yang sama, yaitu hamba. Abid, hamba. Karena itu Allah, ingat ini harus kita yakini. Kalau begitu Allah akan memperlakukan sama semua hambanya itu. Sama lagi, Allah sebagai Tuhan pasti akan memperlakukan sama dengan kepada hambanya. Loh Pak, kalau memang sama, kenapa saya dapatnya sedikit, temanku dapat banyak? Nah, kalau memperlakukan sama, kenapa yang satu itu lancar, yang satu seret? Kenapa yang satu jadi dapatnya banyak jadi orang kaya, yang satu tidak dapat banyak jadi miskin? Jamaah sekalian, memperlakukan sama itu adalah dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Dunia ini sunnah kehidupan itu butuh dua kelompok ini. Selama manusia ada, dua kelompok ini harus ada. Apa itu? Ada orang kaya, ada orang miskin. Itu harus ada. Dan di mana-mana jumlahnya orang miskin harus lebih banyak daripada orang kaya. Kalau sebuah masyarakat itu cukup semuanya, itu jadi miskin. Itu jadi miskin. Itu saya buktikan ketika di Amerika itu. Menurut saya, dalam pandangan saya, mereka kan kaya-kaya. Suatu saat saya di beberapa rumah tinggal, terkadang ada di masjid. Misalnya di New York saya di masjid, di Houston saya di masjid, di Los Angeles saya di masjid. Tapi di kota-kota lain saya di rumah tangga. Nah, rumah itu menurut saya ini rumahnya orang kaya. Tapi semua pekerjaan dikerjakan sendiri. Yang nyuci, yang masak, yang semua pekerjaan. Bahkan sampai yang di mana itu ganti ban diganti sendiri. Dan saya sebagai orang awam yang biasa hidup di Jakarta, kan tinggal ngomong, loh Pak, ngapain kerjain sendiri? Kan mending Bapak ngambil pembantu. Kok Bapak ngisi-ngisi anu sendiri, kenapa dibawa ke bengkel aja? Jawabannya, mahal Pak. Mahal, pembantu di sini mahal. Tapi kan, loh, kalau begitu, yang bilang mahal itu hanya orang miskin atau orang kaya? Yang orang miskin yang bilang mahal itu. Padahal apa yang di Phoenix, pas saya di Phoenix itu perumahannya gede Pak. Saya karena tamu ya, habis sholat tidur, tahu-tahu saya bangun, mereka sudah ribet menyiapkan untuk makan pagi, sarapan. Pak Ustadz, nanti ini ya sarapan ini nanti kalau mau masak di sini, semua dikerjakan sendiri, dua orang tadi, bapak ibu.
Pikiran saya, ya itu tadi, ngapain nggak ngambil pembantu? Orang kayak dia kalau di Jakarta, saya rasanya yakin kalau pembantu itu lebih dari satu. Ada bagian A, bagian B, sendiri, jadi gitu. Semuanya dikerjakan sendiri. Tapi pikir-pikir, ya pertanyaan sama, Mbak, ngambil pembantu aja. Emang nggak ada? Waduh, mahal. Nah, kalimat mahal itu hanya diucapkan oleh orang miskin. Itu maksud saya bahwa struktur kehidupan manapun itu pasti ada orang miskin, ada orang kaya. Justru karena semua cukup, justru bapak tersiksa bagi orang kaya. Kenapa? Tidak ada yang mau jadi supir, tidak ada yang mau bersih mobil, tidak ada yang mau bersih rumah, tidak ada yang mau jadi pembantu, tidak ada yang ngurus rumah tangga, wah susah. Jadi Indonesia itu saya naik kehidupan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya begini. Ya kalau memang Allah itu memperlakukan sama, dan kemudian dengan takdirnya dan ketentuannya memang harus ada yang kaya dan miskin. Saya kira pertanyaan ini sama, pernyataan ini sama. Ya kalau seperti begitu maunya saya yang kaya Pak, biar temanku yang miskin. Pikiran itu ada di pikiran semua manusia. Benar. Kalau memang harus itu, kenapa saya yang ditentukan miskin? Kenapa tidak dia saja? Coba. Makanya yang enak itu, ya Allah, Engkau adalah dan aku hanya. Engkau ada Tuhan dan aku hanyalah seorang hamba. Karena itu, jemaah sekalian, keyakinan kita ini harus mantap bahwa ya Allah Engkau Tuhan dan aku hamba, dan Engkau pasti akan melakukan sama saja, sama dengan semua hamba. Karena itu, kalau Allah ingin membantu kepada hambanya untuk mengalahkan yang lain, bukan kemudian langsung begitu saja. Ini yang keyakinan yang kedua yang harus kita tanamkan. Allah selalu berpihak kepada orang yang terzalimi, selalu berpihak. Allah selalu berpihak kepada orang yang dilemahkan. Ini yang harus kita yakini. Sekali lagi, realitas di lapangan selalu kita melihat justru yang zalim itu malah menang. Justru yang kuat itu malah menguasai pada orang-orang yang lemah. Jamaah sekalian, Allah tentu saja meskipun pernyataan bahwa Allah akan menyertai innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan menyertai orang sabar. Meskipun orang sabar kan tidak selalu berhasil, tapi Allah menyertainya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu menyertai orang-orang yang selalu berada di jalan garis ketakwaan dan selalu mengembangkan sikap kebajikan. Tapi kan tidak selalu berhasil. Nah, kalau begitu, pertolongan Allah itu tidak begitu saja, tidak langsung turun. Kenapa? Sebab kalau langsung begitu setiap anak dari langsung dibantu, ini nanti tidak ada ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Karena itu Al-Quran mengkonfirmasi tentang hal ini. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kamu kira terus kamu bisa masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sementara Allah belum pernah membuktikan apakah kamu seorang pejuang yang jalan Allah, dan Allah belum pernah membuktikan apakah kamu itu sabar atau tidak. Maka jamaah sekalian, sabar itu dalam Al-Quran ya. Kalau Bapak sabar atas dan sabar terhadap sesuatu atau sabar dari sesuatu. Ya, sabar dan merasa cukup. Bapak kalau merasa cukup dengan atau merasa cukup dari?
merasa cukup dari sesuatu atau merasa cukup dengan sesuatu. Yang namanya zuhud itu merasa cukup dari sesuatu. Kalau orang itu merasa cukup dengan sesuatu, saya merasa cukup dan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ketika orang merasa cukup itu istighnabi namanya. Kalau dia merasa cukup dengan inilah yang kemudian mengkonstruk dirinya menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang kikir, tamak. Ya karena merasa cukupnya adalah dengan namanya istighnabi. Makanya orang seperti ini akan menjadi ancaman kehidupan kemanusiaan. Tetapi yang agama mengajarkan kalau istighna itu istilah anhu, merasa cukup dari. Karena merasa cukup dari, maka kita tidak perlu segala sesuatu itu. Enggak lah, saya ini sudah cukup. Ketika dia memiliki sifat merasa cukup dari, inilah yang kemudian dia akan terdorong. Maksudnya akan terhalangi kalau dia bersikap serakah, terhalangi jika dia mau bersikap curang, terhalangi dia nanti akan bersikap tindakan-tindakan yang tidak benar. Kenapa? Karena dia merasa cukup dari sesuatu. Ada apa-apa, saya nggak dapat nggak apa-apa, daripada saya dapat tapi kemudian saya melanggar aturan. Itu istighna. Sabar, kalau sabar itu dua-duanya ada. Sabar atas sesuatu, sabar dari sesuatu. Jangan sekalian, tidak ada satu keberhasilan hidup, tidak ada satu kesuksesan dalam hidup ini kecuali sabar selalu ada. Jangankan kok bapak cari rezeki begini, rezeki halal ya, rezeki halal. Cari rezeki haram saja butuh sabar. Cari rezeki haram itu butuh sabar. Orang mau mencuri butuh sabar nggak? Butuh. Sabar, yang lain tidur dia nggak tidur, yang lain dia butuh sabar. Orang mau ke lokalisasi butuh sabar nggak? Sabar, nunggu antrian. Karena yang diinginkan sama. Kalau kemudian perempuan tadi diinginkan orang 5, kan nggak bisa bareng-bareng. Sabar. Jadi orang itu melakukannya haram saja sabar. Artinya begini loh, Bapak dan Saudara. Ya Allah, orang itu loh mau berbuat apa itu bermaksiat saja sabar. Masa saya mau berbuat baik gak sabar? Jadi namanya ya, makanya ada kategori. Oke. Ada namanya as-sabru ala, sabar atas sesuatu. Itu menyangkut dua hal, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan. Entah ketaatan itu bentuknya seperti sholat. Bapak dari ruangan tuh dipanggil ada azan. Udah azan. Sabar menuju ke tempat wudu, baru kemudian sholat. Jadi sebenarnya sabar untuk sholat ini jauh lebih ringan. Kenapa saya kata jauh lebih ringan? Karena sabar untuk sholat itu harusnya jauh lebih ringan. Kenapa? Karena Bapak nggak butuh waktu lama, nggak perlu memanjang. Setelah assalamualaikum mau Bapak jungkir balik sudah selesai, tidak ada masalah. Ya ini karena memang waktunya pengajian. Ini pengajian setiap hari, enggak kan? Habis saja kan? Iya. Padahal di waktu yang lain habis sholat kemana Pak? Udah lebar kemana? Tapi justru sabar di luar sholat itu jauh lebih memanjang. Jauh lebih memanjang. Ketaatan tadi itu. Misalnya ketika Bapak bekerja, selama Bapak bekerja itu, selama jadi Bapak bekerja, Bapak dituntut untuk bekerja secara benar, dituntut bekerja dengan jujur, dituntut bekerja. Tuntutan itu bukan tuntutan, bukan pimpinan yang menginginkan. Kalau Bapak melakukan dedikasi terhadap pekerjaan, kemudian loyalitas terhadap pekerjaan, kalau Bapak lakukan itu karena Bapak merasa jadi bawahan, saya pastikan Bapak akan kecewa nanti. Sebab apa? Pimpinan Bapak belum tentu memperlakukan Bapak seperti Bapak inginkan. Ya, pimpinan saya misalnya, saya dosen sekali, saya kan sudah tidak pejabat. Saya dosen biasa. Kalau saya menjadi dosen itu, kemudian saya
rajin bekerja. Itu karena rektor saya. Betapa meruginya saya. Kenapa? Belum tentu Pak Rektor itu memperlakukan seperti yang saya inginkan. Sama di mana saja. Tapi kalau Bapak melakukan ini atas dasar keyakinan terhadap Tuhan, kalau Bapak lakukan itu karena Bapak punya identitas seorang mukmin, yang iman itulah kemudian mendorong, saya mukmin, saya harus jujur. Saya mukmin, saya harus taat. Oh, Bapak tenang. Keyakinan ini, jangan sekalian, yang harus kita tanamkan. Jadi jangan salah meletakkan keyakinan. Karena itu Allah ya tadi ya, di dunia ini Allah akan memperlakukan sama, tidak menggunakan sifat keadilannya, tapi menggunakan sifat Rahman dan Rahimnya. Karena itu kalau Bapak membaca ada ayat ini memang luar biasa ya. Di surah Asy-Syura juz 25. Iya. Itu ada kalimat ayat 27. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan di ayat surah Saba dulu. Surah Saba surah ke-34 ayat 39. Ya, 39. Itu bunyi ayatnya di surah Saba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Ini satu berita dari Al-Quran. Kalau berita itu yang bawa manusia, Bapak berita percaya. Karena berita, paling bohong. Itu silakan kalau bayar manusia. Ini berita ini Allah yang menyampaikan. Apa beritanya? Ya Rasulullah sampaikan. Apa beritanya? Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku melonggarkan rezeki siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru lah, dan dia juga menyempitkan rezeki. Ini pernyataan. Maksud saya, ini kalimat berita. Tapi kalau kalimat berita ini Allah yang menyatakan, maka bukan berita bohong lagi. Tidak bisa mengandung bohong dan tidak bohong, tapi satu pernyataan dan penegasan bahwa selama ada manusia, maka selama itu pula akan terus Allah memberikan longgar sempit kepada siapa? Hambanya yang dikehendaki. Pertanyaannya begini, yang mengalami longgar dan sempit itu hamba Allah yang baik atau hamba Allah yang buruk?